persilakan saya. Ini sebelum saya bicara lebih lanjut, kita coba tes lagi Pak Ikri. Assalamualaikum Pak Ikri, sudah terhubung belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, Pak Ikri sudah hadir di sini, sudah Afwan. online dan sudah terhubung. Tadi ada sedikit kendala teknis ya. Iya, Salah sudah teratasi. ya alhamdulillah. Bagaimana Mas Nah, kabarnya? alhamdulillah baik-baik, baik saya. Gimana Ya, Pak Ikri juga kabarnya? alhamdulillah sehat-sehat. Itu Semangat. ininya terbalik ya kalau dari sini apa backgroundnya mungkin perlu Hmm. dibalik itu. Oh, udah nggak Pak, udah betul backgroundnya Udah tuh. betul ya? Iya udah betul. Oke, Kelihatan tuh siap. sosial belakangnya. Enggak ya? Oke, terima kasih. Oke. Enggak, yang Lanjut. maksudnya yang Mas tuh, yang Mas Obi Ya backgroundnya kenapa? backgroundnya perlu dibalik. Oh enggak, udah bener webinar series for Betul ya? student. Ya betul. Oh, ya. Oke, terima kasih. Iya. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ikri karena sudah rela menyempatkan waktunya dan sudah hadir bersama kita di acara webinar ini. Ya, sama-sama, Mas. Nah, sekarang ini tadi mungkin sudah saya sampaikan, tapi akan saya sampaikan lagi. Jadi, para hadirin sekalian, sosial media ini pada era sekarang ini memiliki banyak sekali potensi. Antum bisa terkenal dengan sosial media ataupun sebaliknya. Antum juga bisa celaka dengan sosial media. Nah, tidak terkecuali juga dengan bisnis. Rupanya, sosial media itu bisa kita jadikan ladang untuk berbisnis. Dan faktanya banyak sekali bisnis-bisnis yang berjalan di sosial media. Nah, lantas bagaimanakah kita ini bisa menjadi seorang pebisnis yang berhasil gitu ya, sampai sukses di sosial media? Nah, ini sudah hadir bersama saya Bapak Ikri Sulizar. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Jadi Bapak Ikri ini lahir di Tanjung Pandan pada tanggal 20 Januari 1971 dan sekarang beliau bertempat tinggal di Komplek Khairul Ummah nomor 60 Jalan Raden Kanan, Kampung Tanah Baru, RT 5 RW 4 Tanah Baru di Bogor. Nah, di antara kemampuan utama beliau adalah seorang analis sistem informasi manajemen, programmer, software, dan database spesialis. Beliau juga seorang web developer dan pengembang aplikasi berbasis web. Beliau juga membangun mobile apps dan juga membuat desain database dan SQL. Beliau juga seorang social media management, terutama di Google+, Facebook, Instagram, dan Twitter. Beliau juga seorang pengisi training, membuat tim sosmed, distributor dan implementer Sage 300 ERP. Beliau juga pengisi training IT berbasis komunitas dan juga surveyor penelitian sosial. Nah, di antara pengalaman beliau adalah seorang pimpro dan developer pembangunan sistem informasi manajemen di beberapa lembaga seperti Debhut, Deptan, BI, Pemda, DKI, Citibank, AK Bogor, LKPP, IPB, dan lain-lain. Dia juga seorang trainer pemanfaatan sosial media untuk bisnis dan fasilitator Google AdWords di beberapa lembaga LPPOM, MUI, Undip, Polinema, Unhas, DDII, Ponpes Asalam Kutai Barat, dan masih banyak lagi. Dia juga seorang konsultan Enterprise Resource Planning atau ERP di beberapa perusahaan Sari Ayu Indonesia, Sutrado Kabel, dan lain-lain. Beliau juga seorang dosen mata kuliah e-commerce IBIK Bogor, seorang surveyor lembaga penelitian Access School of Research, dan fasilitator 1000 startup. Nah, jadi bisa diketahui ya para hadirin sekalian kalau Pak Ikri ini memang sudah sangat berpengalaman dan ahli di dalam sosial media ini, terutama di bidang bisnis. Nah, maka dari itu kepada para hadirin sekalian harap disimak betul-betul materi dari beliau ini karena insya Allah materinya akan sangat bermanfaat terutama untuk masa depan kita dan juga untuk orang lain. Nah, terus juga untuk kepada para hadirin untuk dinyalakan kameranya untuk partisipasi dan juga harap dimatikan mic-nya demi kelancaran acara kita hari ini.
Oke, tanpa berlama-lama lagi, Pak Ikri sudah siap menyampaikan materi? Oke, insya Allah, Mas. Insya Allah ya. Oke, Oke. pada Bapak Insinyur Ikri Sulizar, waktu dan ruang disilahkan. Oke, terima kasih Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua ya, siswa, rasa mahasiswa ya. Saya anak ini sudah seperti mahasiswa saja karena melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa begitu ya. Nah, soalnya ini saya mencoba ya, saya juga nggak terlalu ahli, maksudnya bukan wow gitu. Saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang sosial media untuk bisnis. Sebenarnya materi ini saya ambil sebelumnya karena memang dari banyak hal ya, sosial media ini kan ada dua dampaknya ya, dampak negatif dan dampak positif tentunya. Nah, dampak positifnya juga banyak ya. Dari situ kita dapat informasi ya dan sebagainya. Karena informasi itu kan akan bergulir dengan cepat begitu ya. Tapi dampak negatifnya juga banyak begitu. Nah, kita mencoba ini anak-anak di Insan Tama ini yang saya cinta ini kemudian mendapatkan dampak positifnya, itu yang paling penting tentunya ya. Nah, saya share dulu ya ke ininya presentasinya. Oke. Sudah kelihatan nih, Mas? Ya, sudah kelihatan. Enggak begitu ini ya. Saya lihat ya. Nah, materi saya hari ini tentang sosial media untuk bisnis. Biasanya memang pelatihan ini saya lakukan secara offline ya, jadi memang sangat detail ya, rinci. Ini saya mencoba membawakannya via online ya tentunya. Jadi mungkin nggak 100% dapat deh kalau detail barangkali. Kalau dia offline saya bisa datang satu persatu ya buat begini caranya. Tapi karena online kita mencoba semaksimal mungkin. Semoga dapat semua begitu ya apa yang akan saya sampaikan begitu. Jadi materi pelatihan kita pada hari ini yang pertama itu adalah tentang bisa kelihatan nggak, Pan? Yaitu pengantar sosial sosial media. Pengantar bisnis online ya, tepatnya pengantar bisnis online. Ini sudah ini ya, sudah pas Mas ya layarnya. Ya. Oke. Yang kedua tentang sosial media itu sendiri ya. Yang ketiga saya akan menyampaikan sedikit tentang Facebook Page ya. Yang keempat tentang tool sosial media begitu. Oke. Ini materi pengantarnya bahwa ini adalah perbandingan grafik pada tahun 2020 ya. Jadi data 2020 tentang tentang penggunaan ini enggak jelas ya. Jadi pada tahun 2020 bulan Januari datanya bahwa pengguna populasi orang itu ada 272 juta buat Indonesia ya. Nah, itu yang terkoneksi dengan internet itu hampir 64%. Ya, hampir berapa 64% ya. Jadi penetrasinya juga sudah cukup besar ya. Nah, yang paling banyak itu adalah pengguna mobile phone. 338 juta orang ya. Jadi sekitar 124% kali populasi. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa kemudian pengguna mobile phone itu adalah sekitar 171 juta di Indonesia. Dan orang menggunakan internet itu sekitar hampir 5 jam ya. Jadi antum itu, kawan-kawan di sini ya, termasuk saya itu barangkali kita
berinteraksi dengan handphone itu hampir setiap menit barangkali ya, sudah ya, coba ya pasti lihat buka gitu ya. Ini apalagi ini ya BDR ya teman-teman ya. Barangkali sudah bisa dilihat ya, semuanya aktivitas pakai online. Tentunya barangkali akan naik 3 kali lipat barangkali ya. Oke. Nah, bentar ya teman-teman, susah. Kemudian kita lihat dari situ, dari data itu kita lihat bahwa konten yang di-share di sosial media yang paling banyak itu adalah pertama adalah video. Jadi bisa terlihat bahwa orang Indonesia itu lebih suka menonton ya. Orang Indonesia lebih suka menonton, jadi beraktivitasnya lebih banyak ke video. Oleh sebab itulah bisa kawan-kawan lihat, maka banyak konten-konten kreatif di video ya, mulai dari Atta Halilintar barangkali ya Mas ya, ya. Atau yang lain-lain kan banyak ya, pokoknya hal yang lucu dan sebagainya ya. Ini oleh sebab itulah ini menjadi tantangan bagi anak-anak yang di Nusantara bagaimana menciptakan konten yang kreatif tentunya ya, konten yang kreatif. Jadi sekarang itu yang dinilai itu hal yang kreatif ya. Kalau kalian kreatif seperti Atta Halilintar itu, maka akan membawa dampak yang sangat positif, apalagi kalian adalah anak-anak di Insan Tama yang dilatih dengan teknik-teknik kepemimpinan yang tidak didapatkan oleh anak-anak remaja yang lain. Itu luar biasa tuh ya. Ini kalian harus sangat bersemangat ini sebenarnya ya. Ini saya lihat ya sudah ada ya, tapi belum masif lah ya. Saya lihat belum masif. Teman-teman perlu barangkali lebih mendalam lagi ya, apa yang didapat oleh sekolah itu bisa diekspor dalam bentuk apa namanya aktivitas online yang diposting di YouTube barangkali ya. Kemudian gitu. Karena paling banyak ya, bisa juga yang lagi ngetop sekarang itu ya di podcast ya. Tapi dia tidak sebanyak di YouTube barangkali. Barangkali yang tidak punya rasa percaya diri bisa main di podcast ya. Dia bisa ngomong barangkali kan, main di podcast saja begitu. Sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari datanya, maka yang paling banyak dipakai itu adalah YouTube. Ini ya, lihat paling banyak ya, YouTube. Kemudian WhatsApp, kemudian Facebook, kemudian Instagram. Nah, kalau dirinci lagi, maka sebenarnya YouTube ini hampir dari semua kalangan ya. WhatsApp ini juga semua kalangan. Facebook ini yang rata-rata dia berumur 25 tahun ke atas ya. 25 tahun ke atas dia main di Facebook. Nah, sedangkan di IG ini banyak anak-anak remaja ya, anak-anak remaja. Makanya saya lihat anak-anak di Intam itu mainnya semuanya di IG begitu ya. Di IG, sedangkan IG itu punya fasilitas yang sangat terbatas ya. Oleh sebab itulah ini saya tantang nih Mas Adip ini, karena LKMB itu kan baru sampai bulan Februari, barangkali masih ada beberapa waktu itu untuk membuat hasil dari seminar ini nanti, yaitu fanpage ya. Jadi saya lihat LKMA belum ada fanpage-nya, baru ada di IG. Jadi gaungnya kurang bisa kelihatan ya, saya lihat itu. Gaungnya kurang bisa kelihatan, salah satu ada yang kurang ya, nggak punya fanpage-nya. Di YouTube barangkali sudah punya ya, di YouTube sudah punya, maka harus dimaksimumkan. Oleh sebab itulah susah di sininya. Oleh sebab itulah kalau dilihat dari aktivitas lainnya, ini adalah ranking apps yang sering dipakai ya. Juga ranking gamenya ya, bisa dilihat itu seperti itu. Jadi yang pertama tetap adalah WhatsApp ya, Facebook, Instagram, Messenger ya. Nah, tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa kemudian Instagram, Facebook, WhatsApp ini milik satu perusahaan ini, yaitu siapa namanya, pemilik Facebook, Mark ya, punya Mark ya. Jadi ini semuanya punya Mark ini, 4 biji ini, ya. Sisanya ya dia sudah ini ya, sudah berkuasa ya.
Jadi kalau mau jualan online, yang pertama memang di yang atas ini, kemudian bisa di Shopee barangkali, di Tokopedia ya. Nah itu ya, barangkali. Nah ini kalau mau main game, oh salah saya, harusnya nggak saya tampilkan game itu ya. Salah ya, salah, harusnya gamenya saya nggak tampilkan ya anak-anak ini. Ada Call of Nah, Duty. apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Yang bisa kita simpulkan bahwa 160 juta orang Indonesia itu pengguna media sosial. Ini market yang besar ya, market yang sangat besar. Oleh sebab itulah nanti ada tekniknya bagaimana dari 160 juta ini bisa kita segmen begitu loh. Jadi barangkali kalau sekian persen sedikit aja gitu bisa membeli produk-produk yang kalian jual ya, atau apa namanya jasa kreatif yang kalian jual barangkali sudah bisa mencukupi buat LKMA barangkali begitu ya. Kemudian yang kedua, menghabiskan hampir 5 jam di internet ya, udah. Kemudian perangkat mobile menyumbang 55% trafik pengunjung website. Oleh sebab itulah saya lihat belum punya landing page-nya ya, LKMA belum ya. Jadi Iya, perlu dibikinkan landing page-nya yang kemudian dioptimasi oleh sosial media nanti. Ya nanti saya jelaskan apa itu landing page ya. Sip. Nah, kemudian nanti ada YouTube ya, Google ya, VB, Instagram ini perlu patut menjadi perhatian karena dari sinilah nanti trafficnya trafficnya akan sampai ke website ya. Baik itu website Insantama barangkali kan bisa juga, ataupun websitenya apa namanya LKMA itu bisa di situ. Kemudian sosmed 99% diakses dari mobile. Oleh sebab itulah kalau nanti kalian mengambil kuliah di luar atau mengambil kuliah di perguruan tinggi, maka kalau mau kuliah di IT maka pilihlah jurusan teknik informatika yang dia salah satunya adalah programming misalnya mobile. Karena semuanya 99% mobile ya. Laptop itu hanya dipakai buat kerja saja begitu. Kemudian aktivitas konten, nah itu sudah kelihatan tadi ya. Saya ulang lagi itu aktivitas konten itu. Ya udah itu atau aja apa namanya nonton barangkali ya. Apa namanya ngevlog ya dan sebagainya. Ya dan sebagainya. Kemudian, nah oke. Berdasarkan apa ini enggak kelihatannya. Berdasarkan ini bisa disimpulkan bahwa ya ini perusahaan itu akan sangat memperhatikan ya potensi sosial media untuk brand mereka, untuk kesadaran mereka. Oleh sebab itulah teman-teman jangan heran banget ya kalau kemudian sekarang YouTube itu dipenuhi dengan iklan. Ya. Kemudian Facebook itu, Instagram itu dipenuhi dengan iklan karena sekarang orang sudah meninggalkan media konvensional ya. Dan yang jauh lebih murah. Ya, jauh lebih murah. Kalau misalnya mereka bikin billboard yang besar-besar yang di pinggir-pinggir jalan itu bisa puluhan juta ya. Bahkan bisa ratusan juta tuh masang satu itu. Tapi dengan sosial media itu maka mereka hanya membayar misalnya Mas Adib aja ya buat apa namanya jadi talentnya barangkali begitu ya. Nah ini kan makanya perusahaan-perusahaan itu kemudian lari ke iklannya di sosial media ya. Buat apa? Buat apa? Salah satunya buat memperkenalkan produk mereka. Entah itu memperkenalkan merek sepatu ya apa dan sebagainya. Buat berjualan barangkali. Kemudian juga buat memaintain customer-nya ya. Buat berjualan. Kemudian website disesuaikan dengan teknologi ya. Nah, sekarang teknologinya adalah yang apa nama PWA istilahnya, Progressive Web Application ya. Jadi membuat aplikasi itu yang sesuai dengan gadget ya. Tampilannya dan sebagainya itu sesuai dengan gadget ini. Nah, ini kemudian mereka akan mengoptimasi Google, YouTube dan Facebook ini. Nah, ini ladang pekerjaan tersendiri sebenarnya ya. Optimasi atau SEO ini kan kemudian cukup mahal ya. Bayangkan saja yang membuat website itu setiap hari itu puluhan juta. Nah, antum ditantang buat dia sampai di peringkat 1 halaman Google itu kan ladang pekerjaan tersendiri sebenarnya.
kalau teman-teman mau berusaha ya. Itu. Apalagi tim LKMA ini kan ada 100 lebih ya. Nah 100 lebih kan kalau di tim itu dikoordinasi buat optimize misalnya satu website saja itu sudah lumayan, itu tim besar ya. Ya, saya maksimum bisa menggaji 5 orang barangkali gitu ya. Kalian bisa 120 orang, timnya bergerak sama mengoptimize sebuah iklan barangkali sebuah website dengan biaya tertentu. Ini kan sebenarnya salah satu contoh nanti bisa kalian bikin ya. Ini masih ada waktu 5 bulan ya, masih bisa insya Allah. Masih bisa. Oke. Saya juga kemudian konten online. Sekarang online itu diarahkan ke video semuanya, ya. Vlog juga ya, musik streaming, podcast gitu semuanya. Oleh sebab itulah kalian tinggal berbagi peran saja. Orang yang terbiasa main video ya dia video saja ya. Yang biasa ngevlog ya ngevlog barangkali kan. Yang terbiasa podcast, yang biasa ngomong ya main podcast saja nggak apa-apa begitu. Oke. Ini. Nah, kemudian ini yang sering banyak ditanya ke saya, Pak Ikri, gitu kan. Saya ini kan sekarang eranya Krismon sekarang ya, eranya Krismon, orang bisnisnya jatuh semua begitu ya. Bisnisnya jatuh semua, dia bingung. Yang biasanya orang datang ke tokonya ramai, sekarang nggak ada, tokonya ditutup, penghasilan nggak ada. Nah, baru mau memulai online ketika era resesi. Maka sebenarnya proses jual beli di online itu ya mirip juga dengan kita proses jual beli di offline begitu. Cuman beda istilahnya ruangnya barangkali ya. Kalau offline itu kita bertemu dengan orang, maka kalau online via daring semua begitu ya. Nah, ini saya ringkaskan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman mau berbisnis, maka ini yang tentu kalau seperti offline maka perlu kita ada customer ya, customer online. Oleh sebab itulah bapak-bapak dan teman-teman semua nanti bisa belajar membuat database customer. Jadi kalau dulunya database itu barangkali ya orang datang aja begitu ya. Nggak ditanya, Pak, nomor teleponnya berapa, kan enggak ya. Udah beli aja. Kalau mau beli kain udah selesai gitu ya. Nah sekarang enggak. Ya semuanya paling tidak kita dapat nomor sosial medianya, nomor WA-nya. Dan apa dia ya. Nah oleh sebab itu nanti ada teknik buat database itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan kemudian disegmentasi ya. Ya paling tidak kalian harus bisa Excel lah ya. Nanti ya kalau nggak Excel nanti bisa akses barangkali atau dibikinkan program khusus begitu ya nanti buat mendata customer. Oleh sebab itulah sekarang sangat terkenal dengan big data ya. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan yang dia gratis promo itu sebenarnya dia berkeinginan mengumpulkan data kalian semuanya. Ya. Itu kayak Tokopedia itu ya, kan dia banyak promonya begitu ya. Buat apa dia banyak murah-murah? Ternyata mereka berani jor-joran mengeluarkan uang ya, investornya itu buat mengumpulkan, buat memprofil customer di Indonesia ini siapa saja, nomor kontaknya apa, tinggal di mana, hobinya apa saja, jam belanjanya apa saja, apa yang dia belikan dan sebagainya dikumpulkan dalam sebuah database yang besar begitu, big data. Oleh sebab itu jangan heran kalau misalnya kalian buka teman-teman buka Facebook atau YouTube itu kemudian akan muncul barang yang sesuai dengan saya banget gitu. Oh, kok ini saya suka banget gitu ya. Karena memang sudah dikumpulkan dalam sebuah big data ya. Itu ya seperti itu. Nah, oleh sebab itulah makanya kalau saya itu nggak terlalu sering saya off-kan gitu ya. Jadi nggak misalnya YouTube gitu ya, saya log out aja begitu. Ya, saya nanti orang tawarin macam-macam gitu ya di situ, gitu. Itu. Ya ini tadi pertama ya. Jadi kalau orang yang kawan-kawannya bapak-bapak ibu-ibu kemudian mau berbisnis, maka kumpulkan ini.
Bagaimana caranya? Bisa dengan WAG-nya, kan sekarang ada WA Group ya, marketplace ya, nanti dibuka ya tentunya di apa namanya eh, di apa namanya bisa di Tokopedia begitu ya. Kemudian bisa juga via form daftar. Nah ini contohnya, bentar ya saya keluar ya. Misalnya ini via form daftar ya di sini. Bisa kelihatan nggak? Enggak ya? Kelihatan? Enggak ininya form daftarnya. Belum ada kayaknya. Ntar saya share ya. Misalnya ini Pontin saya sampai jam berapa ya dari kita ini? Karena materinya banyak ya. Nyampe yang 6 selesai. Oke, ini adalah contoh form daftar. Ini saya pernah melakukan sini ya. Ini bisa kelihatan ya? Slide-nya? Nah, Oh iya nah ini kelihatan. bukan deh, bukan slide-nya. Bentar. Ini saya share lagi. Ini adalah form daftar contoh ya. Bisa kelihatan ya? Oh iya, kelihatan. Nah, ini kan tadi kita berbicara tentang bagaimana caranya untuk mengumpulkan data customer kan gitu ya. Iya. Nah, ini adalah form daftar. Ini contoh form daftar ya. Yang dulunya misalnya yang ikutilah barangkali ikutilah ini barangkali ya. Klik link pendaftaran gitu ya. Ini kan kemudian terkumpul dalam sebuah form ya. Nah, ini yang dikumpulkan, Mas. Ini adalah data ya semuanya. Nah, ini kan banyak datanya. Nah, ini baru di satu acara saja ya. Nah, nanti apa namanya data ini dikumpulkan di kontaknya WA gitu. Sebelumnya kalian sudah klasifikasi misalnya kan ini misalnya kan saya gimana di kerjanya ya misalnya. Nah, ini kan UIN gitu ya. Oh, ini berarti dosen ya. Kita bukan dosen gitu ya. Iya. Swasta, pribadi, LIVI dan sebagainya ya. Pemda kan dikumpulkan klasifikasi. Nah, dikumpulkan di kontaknya WA dengan teknik tertentu, masuk ke WA kalian dengan sangat mudah ya. Di dalam satu handphone itu kadang-kadang bisa sampai ribuan kontak ya. Apa gunanya? Nanti gunanya apa? Untuk mengundang mereka di acara kalian. Bisa itu. Yang di acara yang lain gitu. Ya, ini kan saya pikir nanti perlu diperpanjang saja ya acara yang seperti ini nggak apa-apa. Jadi kalian bisa banyak database. Kemudian tadi yang kedua ya, cara mengumpulkannya adalah di sini. Nah, ini kan ya. Ini misalnya Tokopedia ya, di Tokopedia. Nah, di sini ada misalnya orang yang paling banyak beli nih, ini paling banyak nih, organik black chia ya. Nah. Oke. Nah, di situ bisa kelihatan tuh. Nanti ada yang membeli kan? Nah, kelihatan nih. Oh, ternyata yang membeli siapa aja nih. Misalnya Rena gitu ya, yang beli ya. Nah, database yang terkumpul di Tokopedia ini adalah orang-orang yang dia aktif membeli secara online. Oleh sebab itulah kemarin yang sempat beli apa namanya database bajakan Tokopedia barangkali sekarang lagi menikmati gitu ya. Karena apa? Karena inilah orang-orang yang betul-betul dia suka belanja begitu. Paham ya? Ini makanya database adalah power ya nanti seperti itu. Oke, kita balik ke tadi. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Ini. Nah, kemudian barang yang akan dijual atau dipajang di toko online ya. Nah, sekarang tentu harus ada barang yang mau dijual ya atau jasa yang mau dijual itu yang kemudian perlu apa namanya dibuat video atau fotonya. Ini saya lihat Mas Fahmi ini sudah mulai bikin-bikin nih buat banner-banner barangkali ini teman-teman yang lain bisa ikut ngejualin begitu sebenarnya ya.
Apalagi saya lihat ada yang bisa bikin apa namanya ya semacam iklan pendek ya pakai video itu kan bisa dijualan juga ya. Saya kok sangat optimis ya apa namanya hal-hal yang seperti itu kemudian akan menjadi laku ya dan menjadi ladang bisnis dari kawan-kawan ini menjelang apa namanya buat apa namanya mengumpulkan dana ya. Masih ada waktu. Kemudian barang yang dijualkan ya. Nih, barang yang akan dijual karena yang kemudian setelah kita punya barang, kemudian barang itu harus ditempatkan di sosial media, harus dipajang kan di pasar online kan. Nah, itu bisa pakai landing page, bisa pakai sosial media, bisa pakai katalog WA. Barang kita tadi loh. Ya, ini contohnya saya sering lagi ya. Contohnya kemudian nih. Nah, ini biasanya kita pajang dia di nah ini namanya landing page ya. Landing page itu hanya satu halaman saja ya, singkat ya, ringkas begitu. Orang berjualan ya. Nih ya. Home ini kan hanya ini aja ya. Hanya apa aja barang dia ya, seperti ini. Kemudian form orang order, coba teman-teman lihat ya. Kemudian apa aja yang dijual ya. Banyak ya seperti ini. Layanan dia apa aja ya. Ini seperti ini ya. Testimoni orang barangkali ya, ini ada testimoni, nomor kontaknya ya dan sebagainya ada. Nah, kemudian juga chat pakai WA-nya. Ini ya. Ini satu contoh. Ini adalah yang lain ini. Ini landing page juga. Ya. Yang travel ini ya. Sama juga ya, palingan cuma gitu doang. Jadi bikin landing page ini jangan hanya satu nanti, masing-masing teman-teman di LKMA ini punya landing page masing-masing. Itulah yang kemudian dijual gitu loh. Tinggal sekarang harus menentukan barang yang mau dijualnya apa. Itu saja ya. Oke. Gitu, oke. Kemudian bagaimana tentang yang tadi ya cara jualan tadi kan ditempatkan di WhatsApp bisnis ya. Barang kita tadi ditempatkan di WhatsApp bisnis ya. Nah, contohnya kayak gini. Jadi WhatsApp bisnis ini kalau diinstal di sini ya di IG itu kita nginstal di sini kita nginstal WhatsApp bisnis. Nanti akan ada solusi kayak gini ya. Istilahnya ada solusi katalog. Jadi barangnya bisa. Jadi kalaupun kita tidak punya landing page, kita bisa pakai ini ya. Kan gratis ya. Oh, bisa ditampilkan kayak begini. Ya. Nah, tinggal ini yang dijual gitu. Malas nih gua bikin landing page, ya udah bikin aja katalog di WA apa namanya di WA bisnis kemudian tinggal di blast aja begitu ke nomor WA orang-orang ya buat jualan ya. Nah, teman-teman bisa ya kayak Mas Fahmi ya, ini bisa nih minta nomor WA bapaknya ya gitu kan. Tinggal dibikin nih Pak, nih aku mau bikin Pak, bikin katalog Pak, barangnya mau kejual gitu. Sip. Iya, itu bisa dijual gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini teman-teman udahlah tinggal dimanfaatkan nomor kontak Bapak aja begitu, udah nginstal ya WA bisnis gitu. Nah, bagaimana caranya nih saya share ada linknya itu saya share ke mana ya? Ke tempatnya ya. Saya chat aja ya barangkali. Chatnya di mana nih? Kok nggak ada chat ya? Nah, pokoknya nanti ada di sini deh ya. Bisa dilihat di Mawara Indonesia bisa kelihatan. Kemudian yang lain adalah ini kita sudah punya tadi ya. Sudah paham ya. Nah, kalau di sosial media nanti akan saya jelaskan di belakangnya. Tadi saya jelaskan sepintas tentang website dan katalog ya. Jadi setelah punya daftar customer, punya barang yang mau dijual yang sangat diunggulkan, kemudian punya materi buat cara menjualnya, kemudian ditempatkan di website atau di katalog WA atau di sosial media. Dan yang ketiga adalah menarik orang untuk
membeli. Ini yang paling penting ya. Bagaimana caranya? Ya, tekniknya macam-macam nih. Barangkali saya lihat Pak Karebet itu sangat mantap gitu ya. Jualan bukunya itu mantap dia. Membuat orang sangat Penasaran. penasaran gitu. Ini apa sih gitu ya. Sampai bertanya begitu. Nah, itu kan teknik marketing saja gitu ya. Nah, Iya sih. kalau teman-teman punya uang yang lebih, barangkali itu nanti bisa ngiklan gitu loh. Ya, ngiklan di Facebook murah ya. Sehari 15.000 perak ya. Itu bukunya Pak Karebet itu sangat yakin laku gitu ya. Sip. Karena saya pernah melakukan hal yang sama ya. Jadi saya ngiklan bukunya istri, itu saya publish. Ya saya nggak punya channel ya, hanya Facebook doang gitu. Tinggal saya blast gitu pakai ya lumayan nih gitu ya. Ada pembelian pakai sana ya. Lumayan ya. Kalau cuma 1.000 mah lewat barangkali ya, insya Allah. Oke. Nah kemudian setelah itu teknik cara membayar ya. Nah ingat cara membayar ini juga akan menarik perhatian orang untuk membeli ya. Nah sekarang kan banyak tuh COD ya, COD ya. Dia beli barang kalian, diantar baru bayar gitu kan. Nah itu laku. Ya, laku begitu. Kenapa? Karena trust ya. Orang beli online kalau dia nggak percaya gimana? Ya, makanya betul trust. Bagaimana trustnya? Ya COD. Bagaimana caranya agar bisa COD? Antum tinggal datang ke JNE bilang, saya punya barang ini nih Pak, bisa COD. Apa syaratnya? Keren, bisa insya Allah ya. Tidak juga bukunya Pak Karebet juga begitu. Udah COD aja, aman kok ya. Jadi kalau dia nggak bayar ya duitnya nggak bukunya nggak dikasih. Tapi barang sudah dikirim dulu, duit belakangan gitu. Nah, cara pembayaran macam-macam, bisa pakai transfer, bisa BeGopay ya, bisa ShopeePay kalau sekarang ya dan sebagainya. Nah, ini kira-kira sebenarnya hanya seperti ini saja ya. Hanya seperti ini aja, bisnis online itu seperti ini, sama kayak offline ya. Cuman beda medianya gitu. Nah, sampai di sini barangkali ini bagaimana, mau ada pertanyaan modelnya? Ntar ada sesinya tersendiri. Ya, oke. Ya. Oke, berarti saya lanjut ya. Oke. Nah, kemudian sekarang ada pertanyaan. Ini karena lagi era resesi ya, banyak orang tua barangkali yang dia ikut terpuruk begitu. Makanya kemudian ada beberapa rekomendasi bisnis online yang sekarang bisa dikatakan ya nggak pakai duit ya, alias gratis gitu ya. Yang penting kalian punya semangat ya, sambil berdoa begitu ya. Yang pertama adalah dropship. Jadi dropship itu istilahnya antum menjualkan barang orang, kemudian dapat fee ya, resmi kalau itu ya. Nah ini ada beberapa situs yang ngetop ya, ada sahabat dropship, ya, yuk dropship dan sebagainya ya, bisa lihat. Tapi ini tolong diperhatikan banget, takutnya dia nggak syar'i, tapi saya lihat sih beberapa ya insya Allah syar'i ya. Jadi istilahnya antum perwakilan resmi perusahaan itu, ada barang kemudian antum promo, begitu barang itu laku, ya udah perusahaan itu kirim dan antum mendapat fee. Jadi hanya sebagai bagian dari marketing mereka aja gitu. Kemudian bergabung dengan afiliasi ya, ini banyak ya, tinggal ketik aja di Google afiliasi itu muncul semua ya. Kemudian membuka kursus online. Ini saya lihat nih teman-teman di sini kan banyak yang bisa bahasa Inggris cukup lancar ya, bahasa Inggris. Kemudian ada yang kali sudah bisa bahasa Arab. Ada yang sudah bisa bahasa Korea gitu ya. Gak apa-apa, itu barangkali sekarang ya antar kawan aja dulu. Mereka kursus online bisa bahasa Korea barangkali ya. Nanti teman-teman tuh setiap hari ya jam berapa ya, tapi bayar gitu loh, supaya temanmu tuh mendapatkan juga penghasilan dari situ, bisa ya. Nah ini yang sudah cukup lama adalah yang selanjutnya menjadi blog ya, blogger ini, tapi ya cukup memakan waktu ya, nggak cukup 5 bulan ya, dan kadang-kadang penghasilannya juga nggak sering dipermainkan oleh Google ya.
Kemudian menjadi penulis freelance bisa nih ya, menjadi penulis freelance ini. Ini sengaja saya sertakan linknya supaya kalian bisa mencoba ya. Ada 1000 Lancar ya project.co.id. Kalian bisa menjadi penulis ya. Kemudian membuka jasa desain grafis ini Mas Fahmi ya. Bisa buka nih 1000.com semua desain ya. Kemudian menawarkan jasa tutor online ya. Jadi kalian yang punya skill itu bisa di sini nih. Ada di SnapS ya, Superprop dan sebagainya ini bisa dipakai. Kemudian menjual e-book barangkali ini ya. Bukunya Pak Karebet dijual menjadi e-book bisanya di Google Play Store ya. Ya, bisa buat orang-orang yang di jauh-jauh ya kan barangkali di Amerika dan sebagainya kan nggak mungkin dikirim pakai ini ya. Makanya segmennya adalah segmen Amerika. Nanti begitu di iklan ya segmen Amerika, masukkan ke Google Play, aman kok ya. Aman. Tidak akan dibajak kalau udah di Google Play. Karena dia punya teknik khusus itu. Oke, nah kemudian yang lain membuka jasa copywriting. Nah, ya. Copywriting itu adalah misalnya membuat skrip ya. Membuat skrip iklan ya itu. Ini barangkali yang orang-orang tuanya dia di bagian iklan bisa ya. Ini cukup banyak ya. Menawarkan jasa penerjemah, bisa menjadi influencer juga bisa ya. Ini sudah saya sertakan juga linknya nih ya. Kalau mau jadi influencer ya. Jadi ini mah yang real saja, saya ngomong yang real aja udah, yang apa yang bisa gitu ya. Ya, jadi buzzer dan buzzer ini kalau lagi nasib bagus ya mahal ya bayarannya ya. Buzzer ini kalau dapat link yang bagus mahal ya. Apalagi kalian ya dibidik ya karena kalian kan anak-anak milenial tentunya ya, dibidik banget itu. Kemudian bisa membuka toko online sudah biasa ini. Nah ini yang akan kita bahas itu bisnis online melalui VB nanti ya atau Instagram. Nah ini yang paling sering membangun channel YouTube, tapi ini butuh waktu yang lama ya. Kalau sekarang krisis sudah lewat ya karena channel itu butuh waktu lama buat mencapai lupa saya 10.000 kalau nggak saya. Dia butuh 10.000 subscriber sekarang ya. Baru bisa kalian jualan ya. Apa namanya dapat duit dari situ agak lama ini. Kemudian menjadi podcaster ya bisa ini sudah saya ini podcaster duitnya dapat dari mana? Karena antum menyampaikan ide-ide cerdas maka bisa minta bayaran orang yang daftar ya. Podcaster ini silahkan. Nah barang itu yang sebagai apa namanya pengantarnya begitu ya, pengantarnya tentang bisnis online. Barangkali mau ditanyakan sekarang nggak? Karena materi saya banyak ya ini, banyak banget. Kalau menurut saya sih bisa dibuka aja sesi pertanyaan dulu barangkali ya, supaya bisa. Bagaimana Mas Zaki? Atau mau dilanjut aja? Oh ini saya waktunya juga udah mau habis juga, ntar lagi udah mau jam 5:30. Begitu ya. Oke, ini sampai 5:30 berarti ya? Iya, sampai 5:30. Oke. Nanti barangkali peserta bisa mengajukan. Tapi nanti kita juga ada itu kok webinar yang kedua ntar jam 7:30. Oh iya 7:30. Oke. Iya. Berarti saya lanjutkan aja ya. Ini tentang sosial media ya, sosial media. Nah, sosial media ini kan sekarang menjadi bahan perbincangan karena banyak dampak negatif ya macam-macam ya, apalagi anak-anak remaja itu. Oleh sebab itulah saya akan tampilkan bagaimana caranya sosial media itu bisa buat bisnis gitu. Nah, sosial media pengaruh sosial media dalam sebuah masyarakat ya. Jadi sebuah informasi akan berdampak jika menjadi opini umum viral. Oleh sebab itulah banyak sekali opini-opini di sosial media itu yang menjadi viral karena memang kalau di Indonesia tuh karakter orang Indonesia ya terutama. Permisi Pak Ikri. Ya. Ini mungkin sesi satunya udah mau habis webinarnya, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Oke. Yang kedua, tapi tolong dikumpulkan ya pertanyaan-pertanyaan dikumpulkan barangkali. Iya. Oke. Nanti sudah berarti nih. Iya.
Iya, ntar kita bakal ada webinar lagi yang kedua, itu mulainya jam 7:30. Jam 8. Itu Oke. workshop ntar itu webinar. Sudah workshop bentuknya ya. Iya. Nah, kalau mau langsung dicoba barangkali para peserta bisa nyiapin laptop ya. Iya. Kalau mau mencoba langsung, ya kalau enggak ya cukup memperhatikan. Jadi bisa langsung praktek begitu. Cuman meskipun saya lihat agak repot ya, saya buka PPT kemudian nanti buka lagi itu ya. Tapi ya kita coba saja begitu ya. Iya. Oke, terima kasih barangkali. Sampai di sosial media dulu ya. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada narasumber kita yang tadi sangat semangat sekali ya memberikan materinya bahkan sampai waktunya. Oke, terima kasih. Tidak itu, tapi ya nanti kita insya Allah akan ada lagi webinar yang kedua. Nah, jadi begitu ya teman-teman, rupanya kalau dilihat dari datanya tuh ya udah ada sekitar 160 juta orang gitu ya yang menggunakan sosial media dan mereka tuh nyampe menghabiskan waktunya selama 5 jam. Nah, jadi itu jelas-jelas itu kalau kita jadikan bisnis di sosial media gitu itu bakal sangat berpotensi. Nah, kira-kira gimana gitu ngebuatnya? Ya kita buat list database customer, kemudian kita harus tentukan dulu apa barang yang ingin kita jual. Nah, kemudian kita bikin landing page-nya. Kemudian bahasa yang kita gunakan pun juga harus benar gitu, harus bikin penasaran. Customer ini barang yang dijual nih apa sih? Nah, bikin penasaran. Nah, kemudian juga ada teknik bayarnya gimana, cara pembayaran dan lain-lain. Nah, tadi juga rekomendasi yang sudah disampaikan oleh beliau itu kita bisa melakukan dropship, kita bisa join afiliasi, kita bisa mengadakan kursus online, kemudian menjadi blogger atau influencer dan lain-lain. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai di sesi pemateri. Nah, untuk di sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya bisa dikirim di kolom chat. Dan juga untuk 4 penanya terbaik nanti akan mendapatkan door prize dari panitia LKFA Straight to Korea. Nah, makanya silakan dikirimkan pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian. Bisa langsung dikirim di chat. Oke. Oke, ini sudah ada pertanyaan. Pertanyaan untuk iklan FB atau IG konten yang paling relevan atau paling cocok dalam bentuk gambar atau bentuk video? Terima kasih. Ya, silakan menjawab Bapak Ikri. Mau langsung dijawab, oke. Kalau sekarang Ibu dengan Ibu ya, Ibu Dema, maka yang sekarang itu yang paling cocok itu, yang paling banyak dan memang oleh sosial media itu dikasih rating yang paling bagus itu yang berbentuk video ya. Coba diperhatikan, saya sering sekali nonton video di Facebook itu yang dia sebenarnya dia jualan dengan cara ngelucu begitu ya. Tapi yang nontonnya luar biasa ya, sampai jutaan begitu. Misalnya apa ya, lupa saya, ada beberapa channel ya. Nah, itu makanya sekarang teknik membuat video itu penting. Ya. Sebenarnya nggak harus sangat serius ya kan, kalau kayak ini kan kita sangat serius. Ada beberapa ide itu yang sangat simpel, sederhana, tetapi orang suka gitu ya. Karena mungkin karakter orang Indonesia ya, suka lucu-lucuan, nggak suka hal yang terlalu serius gitu ya. Nah, itu bisa dibikinkan video. Nah, kalau yang kedua gambar ya, gambar juga sama ya. Asal gambarnya didesain dengan cara yang bagus dan kalau bisa bercerita ya. Ya sama seperti yang dilakukan oleh Pak Karebet ya, yang hari pertama dia kirim ini apa tuh bla 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 gitu.
1 hari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, sampai blank gitu ya. Nah, didesain pakai pakai gambar yang bagus, itu juga bagus ya. Beberapa misalnya keripik karuhun itu gitu ya, dia dengan gambar ya. Keripik Ya. karuhun itu dengan gambar. Gitu. Oke, yang kedua, Pak Ikri, oke, ini tadi udah selesai jawabnya. sudah, barangkali itu. Oke, ini nampaknya ini pertanyaannya banyak sekali ya. Jadi ntar pertanyaan kita simpan dulu buat di webinar kedua. Oke, Oke, terima karena ini kasih. pertanyaan numpuk banget nih. Nah, Ya. nanti ini bisa kita bisa kita keluarkan di webinar kedua nih. Oke. Oke, Mas. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak Ikri atas jawabannya tadi. Semoga jawabannya bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada para partisipan ya yang sudah berpartisipasi. Sangat semangat sekali ini bisa dilihat dari pertanyaannya banyak sekali yang mengirim ya. Tapi karena ada keterbatasan waktu jadi kita tahan dulu, nanti akan kita keluarkan di webinar kedua. Baik, tadi sudah disampaikan kalau di webinar kedua nanti kita akan melaksanakan workshop. Nah, maka dari itu jangan lupa bagi para partisipan untuk membawa laptop ya. Karena workshopnya nanti ini kita akan menggunakan laptop. Nah, bagi yang tidak memiliki laptop tetap juga boleh ikutan. Nanti bisa ikutan menyimak atau mencatat materi-materi dari Pak Ikri nanti. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Baik, alhamdulillah sesi tanya jawab sudah kita lewati dan ini pun juga sebagai pertanda dari akhir sesi buat saya. Akhir kata saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila saya memiliki salah kata atau perbuatan karena sungguhnya kesalahan itu datangnya dari saya dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung sesi yang pertama. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak dengan seksama sesi pertama ini. Nanti setelah ini kita istirahat dulu ya. Sampai jam 19.30 ya, dilanjut jam 19.30. Jangan lupa tadi sudah disebutkan membawa laptop ya karena nanti ada praktek ya, workshop bersama. Mungkin sekian dari kami MC. Ya, kami MC pamit undur diri pada sesi pertama ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh silakan ya. Boleh keluar nanti. Boleh masuk silakan. Jam Terima kasih. 19.30. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kembali lagi jam 19.30.